Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alim ulama, tokoh masyarakat, ya khusus akhirna fillah Ustaz Dr. Rusman Sani, Ketua DKM Masjid Jamil Ma'mur Klender. Kita doakan semoga sehat selalu, panjang umur, dan terus bisa memimpin kita semuanya. Kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, pewakil masjid, kedua orang tua kita, dan kepada sahibul kitab Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Maribari. Kana syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saya para jemaah sekalian, kita masih berbicara seputar syarat-syarat khutbah, ya, syarat-syarat khutbah. Kemarin sampai kepada ya, kita ulang sedikit biar nyambung, ya. Masuk ke halaman berapa? Halaman 340 berapa? 42 ya. Itu ada wala yustaratu kaunuhum bi mahallis shalah. Ya. Kemarin kita sudah baca. Ya. Ya. Kita ulang lagi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fi dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa la yustaratu kaunuhum bi mahallis shalah. Dan tidak disyaratkan keberadaan orang jamaah yang 40 orang tersebut yang sudah menjadi syarat wajibnya sah Jumat itu di mahallis shalah, berada di tempat shalat. Wala fahmuhum lima yasma'una, dan juga tidak disyaratkan mereka harus paham terhadap apa yang mereka dengar. Dari apa? Dari khutbah Jumat. Wasurita fihima, dan disyariatkan fihima, di dalam khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Kan salat Jumat 2 kali khutbah, ya gitu. Apa disyaratkannya? Arabiyyah, harus berbahasa Arab. Apanya tadinya? Arkanuhuma, rukun-rukunnya tuh. Ya, alhamdulillahnya, pujian Allah, lalu selawatnya, lalu ayatnya. Kemarin kan tuh salah satunya
lalu doanya, ya, itu harus berbahasa Arab, gitu. Littiba'i salafi wal khalaf, karena mengikuti as-salaf. Yang dimaksud dengan kata as-salaf di sini adalah golongan para sahabat. Ya, siapa sahabat? Orang-orang yang hidup bersama Nabi dan beriman kepada Nabi. Ya, hidup dan beriman. Ada yang hidup sezaman sama Nabi kagak beriman. Seperti siapa? Abu Jahal dan lain-lain, dia tidak dikatakan sahabat. Kalau kita ini siapa? Kita kata Nabi namanya ikhwan, saudara-saudaraku. Suatu saat Nabi pernah berkata begini, "Wudittu anni liqa'a ikhwani." Saya pengen betul ketemu dengan saudara-saudara saya. Ya. Nabi rindu pengen ketemu sama saudara-saudara saya, kata Nabi. Kemudian sahabat berkata, "Awalaysa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah?" Rasul, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kata Nabi, bukan. Antum katanya ashabi. Kalian adalah sahabatku. Sahabat kategorinya adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Ya, beda dengan ikhwan. Ikhwan adalah alladzina yu'minuna bi walam yarau. Orang-orang yang beriman kepadaku tapi belum pernah melihat aku. Kita nih, ya, bapak-bapak ini semua dirinduin sama Nabi, ya. Apalagi kalau bapak-bapak banyak selawat, ya. Tidak ada satu tempat yang di situ dibaca selawat maka penuh dengan keberkahan. Ya, hatinya bersinar, tempatnya adem, nyaman, enak. Ya, maka tempatnya menjadi taman-taman surga. Gitu. Dan dia terbebas daripada terjaga daripada berapa? 70 musibah. Jamaah, pernah sahabat Abdurrahman bin Auf melihat Nabi lagi sujudnya lama banget. Itu beliau takut, khawatir Nabi wafat dalam kondisi sujud, saking lamanya sujud. Ditunggu terus sampai akhirnya Nabi bangun dari sujudnya. Jadi ketika ditanya, Nabi kenapa sampai lama sujud? Kata Nabi apa? Barusan malaikat Jibril datang kepadaku dan mengatakan, "Ya Muhammad, ala yasurruka annallaha yaqulu." Muhammad, tidakkah engkau bergembira bahwa Allah mengatakan begini, ya? Kata Allah nih, "Man shalla 'alaika shallaitu 'alaihi, wa man sallama 'alaika sallamtu 'alaihi." Barang siapa yang berselawat kepadamu Muhammad, Allah akan berselawat kepadanya. Dan barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu Muhammad, akan aku berikan dia keselamatan. Makanya kata Nabi apa? Saya sujud syukran lillah. Sujud syukur. Ya, baik, luar biasa. Ya, selawatnya Allah bermuatan rahmat, malaikat ampunan, kita apa? Taat sama Allah, karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Begitu. Kemudian
Orang malaikat selawat maknanya apa? Mohon ampun untuk Nabi. Yang kedua, malaikat bersyukur sama Nabi, ya, dan berjanji nanti akan membentangkan sayapnya di hari kiamat agar umat Rasul bisa jalan di Siratal Mustaqim. Bersyukur pernah minta ngelobi Allah agar malaikat termasuk hamba yang aman daripada marah dan murkanya Allah. Ketika cerita Sidratul Muntaha, agar bersyukur malaikat. Kita umatnya taat sama Nabi, sama Allah. Perintahnya, ya ayyuhalladzina, wahai orang yang beriman, berselawatlah, salam. Makanya jangan cuma sallallahu ala Muhammad, ya. Sebagusnya dua, sholat sama salam. Para arif billah, Imam Ghazali menukilkan dalam Ihya mengatakan, ketika aku menyebut nama Nabi, aku hanya menyebut namanya saja dan mengucap salam kepadanya, mengucap selawat kepadanya. Itu malamnya mimpi. Ya Muhammad, amma tatimus salat, amma tatimus salatu alaihi. Kenapa kamu tidak menyempurnakan? Ya, salam. Engkau menyebut namaku, engkau berselawat kepadaku, tapi tidak salam. Ya, bapak-bapak kalau uslub selawat itu boleh bapak-bapak mengarang sendiri, boleh. Saya banyak selawat karangan saya sendiri boleh. Ya. Karena apa? Di zaman sahabat sudah ada orang yang berselawat. Saya ceritakan sedikit ini. Ya. Malam-malam Nabi melihat di kota Madinah penuh dengan malaikat. Fi zabiyatil Madinah. Di pojokan-pojokan penuh malaikat. Ada apa ini kata Allah? Dan pagi-paginya ditemuin sahabat. Kata Rasul, "Amma taqulunal bariyah?" Semalam ente baca apa? Ini sahabat ditanya begitu malu dia. Enggak ya Rasul, ente baca apa? Aku lihat semalam malaikat banyak banget. Kita terus terang, ya Rasul saya berselawat kepada. Selawat itu muatannya pujian, doa. Ya. Apa selawatnya? Allahumma sholli ala Muhammadin lam yabqa minas salawati syai' warham Muhammadan wa ahla Muhammadin wa lam yabqa minar rahmat syai'. Itu bunyi selawatnya sahabat. Ya. Apa artinya? Ya Allah, cucurkanlah selawat dan rahmat semuanya buat Nabi. Gitu. Jangan tersisa sedikit pun, semuanya tuh Nabi. Ya. Jadi boleh hukumnya kita merangkai di masa sahabat dan banyak sahabat. Bahkan Nabi Musa ketika kagum, ya, dima'au dengan apa yang Allah janjikan kepada umat Rasulullah, Nabi Musa doa agar dijadikan umatnya Rasulullah. Akhirnya Allah memerintahkan kepadanya untuk baca selawat. Ini disebutnya selawat akmalul akamil, selawat yang sempurna, masuk kepada tipe selawat pujian. Ada selawat tipe adadiyah, madaniyah, sana'iyah, syuhudiyah. Ini selawat Nabi Musa bentuknya pujian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya. Nabi Musa aja sudah nyebut pakai sayyidina. Nabi Musa. Ya, beliau sadar. Nabi kan apa? Sayyidul awwalina wal akhirin. Sayyidul anbiya wal mursalin. Abdul makhluqat. Manusia terbaik. Ya, pemimpin dunia akhirat, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, pemimpin orang saleh. Nabi Musa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ma'danil asrari wa manba'il asrari.
ya, wa jamalal kaunaini wa syarafid daraini wa sayyidil thaqalaini alladzi maqsudu bi qausaini. Nah, itu begitu selawatnya. Selawat Nabi Musa. Isinya pujian sama Rasul. Ya. Pokoknya selawat yang banyak, berkah insyaallah. Ya. Belum lagi nanti dikasih syafaat Nabi. Jadi, saya menulis banyak tentang itu. Keindahan, hakikat dan selawat kepada Nabi. Ini nabimu, ini rasulmu, harus tahu kita. Karena kita mau contoh, harus kenal sebagai kita contoh. Satu hari satu malam bersama Nabi. Ayo. Jadi disyaratkan di dalam khutbah pertama dan yang kedua pakai bahasa Arab. Ya, apanya? Rukun-rukun khutbah. Lihat tiba salafi wal khalaf, untuk mengikuti salaf, ya, sahabat wal khalaf selain sahabat. Wa faidatuha bil arabiyyati ma'a adami ma'rifatihim laha al ilmu bil wa'di fil jumlah. Secara umum faedahnya dengan pakai bahasa Arab, sementara mereka ya umat ini kagak paham bahasa Arab. Ya. Untuk ilmu bil wa'z, untuk mengetahui, mengajarkan, ya, ada wa'az. Apa wa'az? Nasihat secara umum. Oke. Qalahul qadi, ya, ulama qadi berkata, "Wa lam yumkin ta'allumuhuma bil arabiyyati qibala dzikil waqti khataba minhum wahidun bi lisanihi." Bagaimana seandainya si khatib belum pernah belajar bahasa Arab? Nggak bisa. Dia fikih boleh. Seandainya ya belum belajar bahasa Arab, agak paham bahasa Arab, karena waktunya sempit, sibuknya misalnya, maka khataba minhum wahidun bilisanihi. Maka boleh salah seorang dari mereka berbicaranya dengan bahasa lisan kita. Bahasa Indonesia. Kalau di Mesir sendiri beda tuh. Ada bahasa fasihah, ada bahasa amiyah. Kadang chefnya itu juga pakai amiyah. Kalau bahasa amiyah berarti bahasa kalender Indonesia. Ya, gitu. Ada dialektik yang berbeda. Jim jadi ga. Kamu ganteng, kan anta jamil. Berubah anta jamil. 3, salah satun, sa jadi tak, salah satun. Hatiku, kolbi jadi albi, hamzah. Jadi ada perbedaan suara. Namanya kalau di musorab ibdal. Ya, tapi dia memang dialektik anwaul. Saya ngajar itu tuh fikih lugah, sosiolinguistik. Ya, bahasa dalam sisi sosial. Baik. Wa in amkana ta'allumuha, seandainya memungkinkan mempelajari halnya ke bahasa Arab, ya, seandainya memungkinkan mempelajari bahasa Arab, wajib ala kullin alal kibar, maka wajib semuanya, tapi maksudnya apa? Kalau baru ain dosa semua. Saya Pak, itu kalau mau belajar bahasa Arab, nahwu, nih ikut ya. Itu saya buka di pesantren Al-Khobir setiap malam Rabu pada Isya, gratis tuh, di mana-mana datang. Ya, itu mengkader. Saya mengarang buku nahwu yang susah itu ke nahwu, belajar lama dari Imriti, Jurumiyah, Mukhtasar Jiddan, Asmawi, Kafrawi. Ya, Kawaki Berduriyah saya ramu satu jadi 2 jilid itu, ya, insyaallah bapak-bapak baca kitab itu dengan metode cepat 3 bulan aja bisa. Sekarang saya lagi buka lagi di Masjid Jami Al-Mukarramah, yang ngaji aki-aki semua, 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Sabar, udah aki-aki, tapi pada mau belajar.
ya boleh ikut di tempat saya boleh, sana boleh. Ya, bukunya karangan saya sendiri. Saya ingin mengkader biar umat bisa bahasa Arab. Orang belajar bahasa Arab itu cerdas. Itu ada proses. Kayak gitu ya. Ini informasi aja karena saya dulu ngalamin belajar nahwu lama sampai 7 tahun. Udah gitu kagak bisa juga kan. Ya, ini saya ragu 3 bulan. Insya Allah belum pernah madrasah, belum pernah pesantren, orang awam, ojek kayak sayur, banyak itu belajar. Syaratnya udah mulai lancar baca Quran, tapi insya Allah cepat, ya. Baik, waqiyamu qadirin alaihi, dan disyaratkan juga, ya lagi bicara tentang rukun khutbah, ya berdiri. Khatib ya qadir alih, mampu ya untuk berdiri ya. Waktu dan disyaratkan juga si khatib ini kondisinya suci min hadasin, suci dari hadas akbar besar, wa asghar kecil, wa an najasin, dan suci juga syaratnya si khatib ini dari najis, ya ghairi ma'fuwin anhu, ya selain yang dimaafkan. Jadi nanti ada najis-najis yang nempel ke tubuh kita, ke baju kita, ke mimbar, ya seperti apa? Darah nyamuk misalnya, ya itu maafan. Atau misalnya ada kotoran tai di situ tuh di luar, kering, kena angin, nempel ke sini. Jadi sebenarnya juga ada nih setiap jalan pasti ada. Itu yang namanya ma'fu najis ya, dia maaf. Ya, nempel di bajunya, badannya, wa makanihi, maksudnya kalau bicara tentang khatib berarti maksudnya mimbar. Wasitrun, dan disyariatkan juga si khatib ini menutup aurat, ya satrun bil aurat. Wasuritu jurusul bainihima, ini penting ya. Dan disyariatkan juga si khatib ini harus ada duduk bainihima, duduk di antara dua khutbah pertama, khutbah kedua. Ini kan terjadi misalnya kalau di kita berganti-ganti. Ada di Mesir itu sudah ditakyin khutbahnya dia. Satu Mesir dia udah dia terus. Udah tua juga, misal belum diganti tetap dia. Nah boleh khutib kurang sehat boleh duduk. Ya rebahan aja. Tapi sebagusnya ada ganti. Tapi secara hukum boleh khatib duduk, tapi duduknya gimana? Nah, harus dibedain tuh khutbah pertama sama khutbah kedua. Harus ada diemnya. Diem ini pengen daripada duduk. Kan asalnya berdiri, ya kan? Kemudian harus duduk, lalu berdiri lagi. Nah ini kagak kuat berdiri, duduk terus. Bagaimana ngebedain khutbah pertama kedua? Harus dengan diam. Ada diam sejenak seukuran baca surat Al-Ikhlas. Ini ya. Jadi dan disyariatkan duduk di antara dua khutbah bitama'ninatin fihi, dengan tama'ninah. Ya. Wa sunnah ayyakuna biqadri suratil Ikhlas, dan disunnahkan ya duduknya itu sekedar bacaan membaca surat Al-Ikhlas. Hafal enggak Al-Ikhlas? Apa? Qul huwallahu. Ada di kamus Ustaz, kagak ada surat Al-Ikhlas. Ada qul. Dia juga. Wa ayyaqra'aha fihi, ya, dan sebaiknya juga baca Al-Ikhlas, ya. Jadi itu tempat yang paling mustajab.
Wa man khataba qa'idan, dan barang siapa yang berkhutbah dalam kondisi duduk, li'udrin karena dia sakit, orang sehat ya, fasolah, maka dia harus fasol, dipisahin. Bainahuma, di antara kedua khutbah itu. Dipisahnya dengan apa? Bisaktatin wujuban, dengan wajib diam. Paham ya? Khutbah pertama apa tadi? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bi ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kan biasanya khatib duduk. Ya, tapi dia tidak harus duduk. Masa duduk lagi. Nah, dia apa? Sakata, diam. Ya, sekadar bacaan surat Al-Ikhlas. Jadi boleh. Kita hormatin guru kita misalnya, masih mampu dia berorasi, tapi fisik aja boleh dia masih mampu. Gitu ya. Kalau kau tahu, wah, dia berantem. Apa kira kalau ada ilmunya berantem? Bid'ah, radikal, adalah kurang ilmu. Baik. Wa fil jawahir, dan di dalam keterangan kitab Al-Jawahir, ya, keterangan laulam yajlis musibata wahidatan. Seandainya ya si khatib tadi kagak duduk, maka khutbah tadi itu dianggap satu khutbah. Fayajlisu wa ya'ti bisalsal, maka dia harus duduk dan khutbah lagi yang ketiga. Gitu ya. Baik, paham? Selesai itu. Saya duduk. Wa wila'un bainahuma, dan disyaratkan juga ada wila. Apa wila? Kayak orang berwudu harus nyambung, jangan terputus. Kan wudu juga tuh, dan misalnya antum habis hidung, biasanya apa biasanya? Tangan, mulut, hidung, muka. Habis muka misalnya ada jeda, ada tamu datang, ya, itu berarti kan terjeda. Nah, tapi di sini ada pengecualian. Itu dia, kalau cuma sebentar dulu itu masih basah, masih boleh lanjut. Namanya wula, nyambung. Tapi kalau seandainya dia duduk, lupa lihat TV, lupa kering, nggak boleh awalan. Nah, sama juga dengan ini khutbah, ya, khutbah pertama sama kedua harus wa wilaun bainahuma, dan terus menerus nyambung antara dua khutbah. Wa baina arkanihima, dan di antara rukunnya. Wa bainahuma, dan di antara dua khutbah. Wa baina shalat, jadi nyambung semua tuh, ya, sampai sholat juga nyambung. Bi alla yafsila tawilan warfa, ya, jangan terpisah secara tawil, jauh, urfan secara umum. Begitu. Saya ini dari Jumat tadi nggak pulang. Jumat acara di Dan Sawit, Sumur Batu. Nah, tadi WA saya agak terlambat. Ngabisin nanti ke Asalimah. Nanti ketemu sama istri jam 11 malam. Keluar tadi jam 10:30. Makanya saya keluar udah saya siapin. Hari ini ada 4 acara. Saya bawa baju doain ya, yang sehat. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, wa sayati
ya, syariat. Dan akan datang penjelasan berikutnya. Anna ikhtilal al-muwalati bainahuma, ya. Ini seperti 2 rakaat jamak takdim gitu. Bifi'li rak'atain, dengan ya melaksanakan 2 rakaat takdim. Ini kan tadi lagi bicara jangan dipisah. Jadi dicontohkan seperti orang sholat jamak takdim. Bapak-bapak paham nggak jamak takdim? Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ini yang suka jalan-jalan luar kota harus paham nih. Ya, sholat itu asalnya sempurna, zuhur 4, asar 4, isya 4. Tapi lagi perjalanan lokasi rukhsah, tapi tetap agak boleh nggak sholat, tetap sholat. Cuman yang 4 jadi 2, asar 2, zuhur 2, isya 2, maghrib 3, subuh habis itu. Nah, kemudian bukan hanya di jamak. Tadi namanya di qasar. Qasar bukan hanya di qasar, tapi boleh di jamak. Apa jamak? Disatukan 2 waktu yang berbeda dikerjakan pada satu waktu. Zuhur asar kita kerjain zuhur 2, asar 2, berarti jamak takdim, dimajukan. Qaddama yuqaddimu taqdiman. Tapi kalau antum di jalanan terus keluar kota, jalan tol terus datang waktu zuhur dan kondisi kita lagi ini, niatin di hatinya nanti jamak takhir. Ya, dikerjakan apa nanti? Sholat zuhur, asar dikerjakan di waktu asar. Namanya akhara yuakhiru takhiran. Artinya zuhur diakhirkan. Begitu. Ya. Masalah jamaah ini mana yang duluan? Zuhur dulu apa asar dulu? Ada yang asar dulu, zuhur dulu. Berantem betul. Kalau baca pikinya sedikit berantem. Ini dua-duanya boleh. Yang duluan dia ala hasabi waktu. Oh, selalu waktunya zuhur dulu berasal. Ya, ada yang entar dulu. Ya, itu hal hasabi tarti urutannya. Zuhur asar. Walaupun di waktu jamak takhir tetap zuhur asar. Berarti dia milihnya tarti. Tapi memilihnya waktunya asar dulu baru dua-duanya yang berantem. Tapi Nabi lihat kepada Abbas Rasulullah SAW. Itulah enaknya kalau paham. Yang penting dijalanin hatinya betul bersama Allah. Gitu ya. Ini buat istilah saja. Bal di aqali majaziyyan, bahkan yang lebih sedikit lagi apa namanya pahalanya. Fala yab'udu ad-dabtu bihadza guna. Ya. Fala yab'udu ad-dabt itu al-hadd. Apa hadd? Batasan. Itu. Ya. Artinya ini. Al-haddu la yab'udu. Gitu. Batasannya tidak terlalu jauh. Sama. Kalau seandainya dipisah, enggak mualaf, tapi jangan terlalu jauh. Tadi saya bilang itu, dia buka pintu doang lagi baru duduk, ya masih ada. Ya, kita juga habis sholat zuhur, jamak takdim, Allahu Akbar selesai. Kan yang bagusnya langsung bangun. Tapi kita enggak dulu, bisa antum pilek. Ya. Kan dari itu ada paslon namanya. Jadi begitu. Kembali lagi boleh. Tapi apa? Wala yab'udu dabtu bihadza. Ya. Katanya jangan
tidak terlalu jauh untuk diterapkan pada masalah-masalah khutbah. Jadi kan harus mualah tuh dari khutbah pertama ke kedua nyambung, habis itu sholat nyambung ya, jangan bisa terlalu. Wa yakunu bayanan lil urfi, dan itu menjadi apa? Menjadi keterangan secara uruf. Apa uruf itu? Yang sudah berlaku di tengah masyarakat secara umum. Wa sunnah lil muridiha al-jum'ah yang lam talzam husn. Ini lain lagi kasusnya. Masalah apa? Masalah mandi Jumat. Bapak-bapak setiap Jumat mandi enggak? Mandi Pak. Mandi Jumat ini dianjurkan. Baik orangnya kagak bakalan sholat Jumat. Kenapa itu? Jumat itu hari yang luar biasa. Diceritakan dalam kitab Khasais ya, Ummatul Muhammadiyah, Allah memberikan hari Jumat itu untuk kemuliaan umat Rasulullah. Sebetulnya hari Jumat pernah Allah kasih kepada ahli Yahudi dan ahli Nasara. Tapi fakhtalaf, mereka kagak mau. Orang Yahudi milihnya hari apa? Sabtu. Nasrani milih hari apa? Minggu. Maka dia Minggu ke gereja. Ya, sejarahnya itu. Ya. Nah, kita umat yang terlebih dahulu. Kenapa? Urutannya Jumat dulu, baru Sabtu, baru gitu. Ya. Kapan-kapan kita ngaji ya. Bagus. Itu kita karangan Al-Habib Alwi Al-Maliki ya, para gurunya Habaib di Indonesia. Saya alhamdulillah beliau punya hai. Wa sunnah, dan disunnahkan li muridiha, bagi orang yang ingin ya salat Jumat. Wa in lam talzamhu ghusl, sekalipun ia tidak wajib itu ya menghadiri Jumat. Apa? Ghuslun, mandi. Ya. Dia asalnya kalau di Quran ini wa sunna li muridiha ghuslun. Ya, disunnahkan bagi orang yang ingin ya melaksanakan sholat Jumat itu ghuslun. Ada mandi hari Jumat ya. In lam talzamhu, meskipun sekalipun dia kagak wajib Jumat ya. Bitakmimil badani, yang namanya mandi itu bitakmimil badani. Apa maksudnya takmim? Meratakan seluruh badannya. Warra'si, dan kepalanya. Bil ma'i, dengan air ya. Fa in ajaza, seandainya dia kagak mampu, sunnah tayammumun bi niyatil ghusl. Artinya dia ada penyakit misalnya, agak bisa mandi basahin kepalanya, tubuhnya. Nah, itu katanya disunnahkan dia bertayamum. Apa tayamum ya? Tayamum lebih niatnya mandi. Cuma 2 rukun ya. Praktek ya. Begini. Ke Abu Abinya ada nawaitu tayammuma. Ya nawaitu tayammuma fardhan lillahi ta'ala. Kamu kata ini gitu. Sebatas ini, kemudian rambut sini, kuping sini, di sini. Yang kedua lagi, jangan di tempat yang sama. Ini tangan digulung dulu, putar nih, tangan kiri jalan, ya, sampai sikut lebihin, putar. Nah, ini jangan nempel. Sekarang yang jalan ke kanan. Ya, yang Syafi'i, Maliki ini juga agak kanan. Gitu. Kita Syafi'i dulu lah. Dua-dua banyak kan bingung. Ya. Ba'da tulu'il fajr,
Kapan waktunya mandi itu? Mandi Jumat setelah matahari terbit. Nanti permasalahannya, Bapak pengen duluan ke masjid, tapi kagak mandi. Apa bagusan mundur dikit tadi mandi? Ya, bagusan mandi dulu. Wa yang bagi li shaimin khasyiya minhum muftirun tarkuh. Nah, ya. Tadi kan kalau hari Jumat disunahkan kita mandi. Ya, mandi. Mandinya kapan? Sudah dimulai sejak matahari terbit. Tapi kalau kondisinya pas kita lagi puasa, ya, lagi puasa nih, Ramadan, untuk Jumatan, nih kasusnya. Wa yang bagi li shaimi, dan sebaiknya, sepatutnya bagi orang yang sedang berpuasa, khasyiya minhu, ya khawatir sama puasanya, kan namanya mandi takut ya kena air, minum air itu muftirun tarkuh, ya takut jadi berbuka, jadi batal, maka tarkuh lebih baik agak usah mandi. Ini jangan sampai setiap Jumat kagak pernah mandi, giliran bulan puasa Jumat mandi, biar adem gitu. Pasti itu. Wa kadza sairul agsalil al-masnunah. Demikian juga seluruh mandi-mandi yang bersifat sunnah. Banyak ya. Bapak-bapak nih, jangan lupa tuh. Kalau habis untuk nguburin, itu pulang mandi. Ya. Kalau cuman nyonatin doang, selesai berwudu, ada ya. Sini banyak sebutin nanti. Udah aja belum? Belum. 2 menit lagi. 2 menit lagi doang. Jadi gini ya. Jadi wa qurbuhu min bihabihi ilaihi afdal. Nah, maksudnya apa? Mandi itu, mandi ya, lebih dekat untuk pergi ke Jumat itu lebih baik. Maksud begini Pak, kan kita mau ke masjid jam berapa? Jam 10:30 ya. Dan mandi dia tuh jam 10-an. Jangan mandi jam 7. 7 masih jauh. Jadi, mandi lebih dekat untuk pergi ke Jumat lebih baik. Gitu. Ya. Jadi wa qurbuhu artinya lebih dekat perginya, lebih dekat mandinya daripada pergi ke masjid untuk sholat Jumat, itu lebih afdal. Gitu ya. Walau ta'aradal ghusl wa tabkiru. Sekarang gini, bagaimana di hati kita nih bertentangan, pengen mandi dulu apa pengen cepat-cepat ke masjid? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis waktunya. Ya. Insyaallah minggu berikutnya insyaallah. Baca Al-Fatihah, semoga Allah kasih kita pemahaman. Allah hadina wa liyakal salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ghafana ya karim ghafana ya rahim. Allahumma akrimna bis-sihhah wal 'afiyah linata'allama ulmadin thumma nansaraha وأكرمنا بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا وقرأنا من القرآن الكريم والعلم وارزقنا لذة الطاعة والعبادة وطلب العلم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.